Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saldila Mulia dengan NIM P27229024189. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa jurusan Terapi Wicara Poltekkes Surakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Windiarti yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa semester 2 jurusan Terapi Wicara. Baik, tentunya saya sebagai seorang mahasiswa semester 2, saya mendapatkan banyak pengalaman baru, khususnya dari segi pembelajaran tentunya, di mana saya belajar neurologi tentang saraf-saraf manusia, kemudian juga saya belajar perkembangan manusia secara rinci dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Saya belajar mengenai anatomi manusia dari mulai otak besar, otak kecil, batang otak, dan lain-lain halnya, dan lain-lain sebagainya. Tentunya dulu sewaktu saya masih SMA, saya juga belajar mengenai anatomi, tapi belum detail atau sedalam saat saya memasuki masa perkuliahan, di mana di anatomi ini tentunya lebih banyak dan lebih spesifik, lebih jelas penjelasannya juga pembelajarannya. Dari semua hal yang saya dapatkan itu, yang paling berkesan selama saya menjadi seorang mahasiswa terapi wicara, yang berkesan adalah ketika saya observasi langsung kepada anak-anak berkebutuhan khusus di salah satu SLB negeri Surakarta. Untuk tepatnya saya lupa di mana, tapi saya observasi di sana bersama teman-teman saya juga. Dan itu menjadi salah satu pengalaman yang tentunya gak akan saya lupakan. Terlebih saya juga baru pertama kali melihat secara langsung ternyata banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda permasalahan. Yang mana dulu yang saya tahu anak-anak berkebutuhan khusus itu hanya Down syndrome, kemudian anak-anak dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Ternyata ketika saya sudah memasuki kuliah ini, ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu banyak sekali jenisnya, seperti itu. Kemudian juga mengenai bidang garap terapi wicara itu sendiri, saya kira ketika nanti saya lulus dan menjadi seorang terapis, orang-orang yang saya obati itu anak dengan keterlambatan bicara atau speak delay, kemudian juga anak dengan gangguan makan menelan, kemudian orang dengan post stroke. Tapi ternyata ketika saya sudah kuliah, bidang garapnya ternyata banyak, dan itu sedikit kaget juga saya, ternyata oh sebanyak itu ya gitu. Karena saya pikir itu hanya, yang saya tahu itu cuma ada 3 hal itu aja gitu. Dan untuk pengalaman-pengalaman lainnya mungkin dari segi pertemanan yang baru, dimana sekarang saya ngekos, yang dulunya saya itu mesantren, sekarang saya harus ngekos dengan jarak beratus 100 km. Mungkin itu jadi pengalaman juga bagi saya, karena saya tidak bisa jauh dari rumah, dan saya sekarang harus bisa dihadapkan dengan situasi ini. Baik, mungkin itu saja pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa terapi wicara. Sebetulnya masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya, tetapi karena terbatas oleh waktu, jadi saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.